Video ini adalah video ketiga dari rangkaian video yang membahas tentang front-end. Video ini akan memberikan penjelasan tentang pembuatan komponen yang akan menampilkan detail dari sebuah rekod yang dipilih pada daftar timeline ini. Kemudian selain itu juga akan dibuatkan sebuah fitur atau sebuah event yang akan menghapus atau mengedit dari rekod yang dipilih tersebut. Nah, pada komponen postlist kita bisa melihat di sini ditampilkan data ya, data dari data yang kita ambil dari database. Nah, setiap data yang ditampilkan itu bisa diklik gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan komponen touchable opacity gitu ya. Kemudian di komponen ini ada event handler gitu ya, on press. Jadi ketika komponen ini ditekan, maka nanti akan dijalankan atau dieksekusi fungsi ini, yaitu fungsi navigate. Di sini fungsi navigate-nya akan mengantarkan kita ke komponen post detail. Bukan hanya itu saja, kita juga mengirimkan post ID-nya ya. Jadi di sini kita mengirimkan post ID dari record yang kita pilih. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa mengambil data dari database berdasarkan post ID tersebut. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat komponen dengan nama file yaitu post detail. Nah, di sini kita tambahkan file postdetail.js. Nah, selanjutnya kita tambahkan seperti biasa 3 baris utama ini untuk menentukan modul apa yang kita gunakan. Selanjutnya kita tambahkan cara pembuatan komponen. Komponen yang kita akan buat itu adalah post detail. Nah, di post detail kita tambahkan antarmuka dulu. Nah, di sini berikut adalah antarmukanya. Kalau kita perhatikan di sini antarmukanya mirip seperti yang di postlist gitu ya. Jadi kita di sini menggunakan item, menggunakan cara ini data.map item seperti di postlist. Kemudian yang ininya juga mirip seperti yang di postlist, tapi nanti bedanya adalah datanya. Data yang ditampilkan hanya satu saja. Nah, kemudian perbedaan lainnya dengan yang di postlist itu adalah pada tombol. Di sini ada 3 tombol. Yang pertama itu adalah tombol kembali yang akan mengantarkan kita ke komponen postlist atau ke screen postlist, kemudian tombol hapus yang akan mengeksekusi delete data, kemudian ada tombol edit gitu ya, yang akan mengantarkan kita ke komponen post edit. Ini akan dibahas pada video selanjutnya. Nah, kita akan fokus untuk menampilkan data dulu. Nah, di sini kita tambahkan ada beberapa stat gitu ya. Jadi di sini pertama di sini ada
item ID ini adalah variabel biasa gitu ya, variabel biasa yang kita ambil dari route param. Itu yang karena di sini pada saat di post list kita mengirimkan ini ya, item ID. Jadi kita akan mengambil ini. Nah, kemudian di sini ada state-nya adalah data gitu ya. Data ini sama seperti yang di ini sama seperti yang ada di mana? Di post list gitu ya. Karena kita akan memasukkan data ke sana. Nah, selanjutnya kita tambahkan metode untuk mengambil data. Nah, ini juga sama seperti yang ada di post list. Bedanya adalah kalau di post list itu page-nya, nah sini kita perhatikan lagi, kalau di post list kita mengakses endpoint post username gitu ya. Nah, kalau yang di sini kita mengakses endpoint post ID. Nah, jadi kalau yang di post list kita mengambil seluruh data post berdasarkan username, jadi ada kemungkinan satu username bisa lebih dari beberapa post gitu ya. Nah, tapi kalau yang di post detail kita hanya mengambil data post berdasarkan ID-nya, jadi hanya satu saja nanti yang bisa diambil. Nah, selanjutnya kita tambahkan untuk memanggil get data ini ya. Jadi begitu ini, jadi begitu halaman ini dimuat atau diakses, di load gitu ya, maka nanti akan dijalankan atau dieksekusi ini metode get data. Nah, kita cukup ini dulu, nanti untuk delete datanya nanti ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan di sini. Di sini di screen kita tambahkan di sini kita tambahkan detail post gitu ya. Kemudian nama postnya tadi adalah post detail. Nah, kemudian name-nya, bagaimana cara kita memanggil komponen ini, kita beri nama post detail juga. Nah, di sini kita lihat di atas kita secara otomatis telah ditambahkan gitu ya komponen dari post detailnya. Nah, selanjutnya setelah kita tambahkan post detail, nah harusnya setelah kita klik salah satu record atau salah satu post yang ada di timeline ini, maka kita akan diarahkan ke komponen post detail ini gitu ya. Nah, kita coba pilih salah satu. Nah, bisa dilihat di sini kita memilih data pada layar akan ditampilkan record yang kita pilih. Kita coba kembali dulu. Kita pilih yang record kedua. Nah, bisa kita lihat data yang kita pilih itu sesuai dengan record yang kita klik tadi ya. Nah, kita coba lagi, kita pilih yang pertama, yang tes. Nah, di sini. Nah, pada detail ini ada tombol hapus ya. Jadi di detail ini selain ada get data, nanti kita akan tambahkan juga satu fungsi untuk menghapus data gitu ya. Jadi begitu kita klik hapus, jadi dia tidak perlu ke komponen manapun, jadi tetap di dalam komponen post detail ini. Setelah proses penghapusan selesai, maka kita akan diarahkan ke daftar
post ini atau timeline gitu ya. Nah, jadi selanjutnya kita akan menambahkan fungsi untuk menghapus salah satu record yang kita pilih ini. Oke, kalau kita lihat di tombol hapus, di tombol hapus ini fungsi yang dipanggil adalah delete data. Nah, artinya di sini kita tambahkan satu fungsi dengan nama fungsi adalah delete data. Nah, fungsinya masih menggunakan, di dalam fungsi ini kita masih menggunakan fungsi patch ya untuk memanggil atau mengakses endpoint gitu ya. Tapi berbeda kalau patch yang ini, yang untuk mengambil data, kita tidak perlu menentukan HTTP methodnya apa gitu ya, karena secara default adalah get. Nah, tapi di sini untuk menghapus data, kita perlu menentukan metodenya apa. Di sini metode yang kita gunakan adalah delete gitu ya. Kemudian endpointnya itu adalah post/id gitu ya. Kemudian diikuti dengan ID dari record yang akan kita hapus. Item ID-nya sendiri kita dapat dari ini ya, dari variabel yang ada di baris 6 ini. Nah, kemudian kita lihat di sini ada 3 blok try, blok catch, dan blok final. Jadi kalau error nanti akan ditampilkan errornya pada konsol gitu ya. Tapi kalau berhasil maka kita akan diarahkan ke post list gitu ya. Nah, ini kita simpan. Nah, selanjutnya kita coba ya. Jadi kita sudah tambahkan metode delete. Metode delete-nya akan dipanggil oleh tombol hapus gitu ya. Nah, kita coba dulu, kita ambil salah satu, kita pilih salah satu record. Misalnya di sini adalah record pertama. Bisa dilihat di sini datanya sesuai dengan yang kita pilih di daftar record tadi ya. Kemudian kita hapus ya. Kita hapus. Nah, otomatis dia akan diarahkan kembali ke komponen post list ya yang ini. Nah, tapi di sini bisa kalian lihat masih ada kekurangan ya. Kekurangannya adalah datanya tidak terrefresh gitu ya. Kalau kita klik tombol refresh, maka baru kita lihat tuh datanya hilang gitu. Kemudian kekurangan yang kedua, kita klik lagi salah satu record ya, saya perlihatkan. Nah, pada saat hapus nih, itu langsung menghapus ya. Biasanya kalau pada aplikasi, kalau menghapus sesuatu biasanya ada konfirmasi dulu gitu ya. Ini benar mau dihapus atau tidak. Kalau kita lihat di sini, begitu dihapus beneran langsung dihapus dia gitu ya. Nah, jadi kekurangan tersebut bisa kalian perbaiki gitu ya. Nah, untuk video menampilkan detail dan menghapus data sudah selesai. Pada video selanjutnya kita akan coba untuk mengedit data gitu ya.